Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Kumala Putri dari kelas Manajemen A dengan MPM 2552-21011 akan mempresentasikan yaitu perbandingan MSDM konvensional dengan MSDM insani. Yang pertama yaitu pengertiannya masing-masing. Yang pertama, MSDM konvensional berfokus pada efisiensi, kontrol, dan hasil kuantitatif seperti produktivitas serta target kerja. Berbeda dengan MSDM insani, menekan pada kesejahteraan, partisipasi, nilai kemanusiaan, serta keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya itu prinsip MSDM konvensional. Yang pertama itu mengutamakan standarisasi kerja dan kontrol manajerial. Yang kedua itu kinerja diukur dengan KPI dan target kuantitatif. Yang ketiga itu keputusan bersifat top down dari atas ke bawah. Yang keempat yaitu berfokus pada produktivitas jangka pendek dan efisiensi biaya. Selanjutnya itu prinsip MSDM insani. Yang pertama itu pendekatan employee center, berpusat pada karyawan. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan karir dan kesejahteraan. Yang ketiga itu mendorong fleksibilitas kerja dan nilai kekeluargaan. Yang keempat yaitu mengukur kinerja secara holistik untuk hasilkan dan kesejahteraan. Adapun pembandingan antara manajemen sumber daya manusia konvensional dan insani, ia dapat dilihat pertama yaitu tujuannya. Kalau konvensional itu lebih produktif, sedangkan insani yaitu berfokus pada kesejahteraan dan produktivitas jangka panjang. Yang kedua itu pengambilan keputusan. Kalau konvensional top down, sedangkan insani partisipatif. Yang selanjutnya itu motivasinya. Kalau konvensional yaitu upah dan bonus, sedangkan insani itu makna dan keterlibatan. Ya, terakhir itu pengukurannya. Kalau konvensional itu KPI kuantitatif, sedangkan insani itu KPI kombinasi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan MSDM konvensional. Yang pertama itu kelebihan MSDM konvensional yang pertama itu efisiensi tinggi dan mudah diukur. Yang kedua yaitu struktur kerja dan tanggung jawab jelas. Yang ketiga yaitu cocok untuk sistem kerja massal dan berulang. Sementara kelemahan MSDM konvensional yang pertama itu menyebabkan burnout dan turnover yang tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian aspek emosional dan sosial. Yang ketiga yaitu tidak fleksibel terhadap perusahaan dan inovasi. Yaitu kelebihan dan kekurangan MSDM insani. Yang pertama, kelebihan MSDM insani yaitu meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan. Selanjutnya itu mendorong inovasi melalui lingkungan kerja yang sportif. Yang terakhir membangun citra positif dan tanggung jawab sosial. Adapun kelemahan MSDM insani ini, biaya awal tinggi untuk program kesejahteraan. Selanjutnya itu membutuhkan komitmen jangka panjang dari manajemen. Yang terakhir sulit mengukur hasil finansial secara tepat. Selanjutnya itu studi kasus MSDM konvensional yaitu tentang Amazon. Adapun latar belakangnya itu Amazon dikenal sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia dengan sistem manajemen yang sangat terstruktur dan berorientasi pada efisiensi operasional. Adapun masalahnya itu dalam upaya menjaga kecepatan dan efisiensi pengiriman, Amazon menerapkan sistem target dan KPI yang sangat ketat sehingga hal ini menimbulkan tekanan tinggi bagi pekerja gudang. Banyak laporan tentang stres kerja, kelelahan dan tingginya tingkat turnover yang tinggi antar karyawan. Faktor utamanya yang pertama itu pengawasannya ketat
terhadap produktivitas individu. Yang kedua itu sistem kerja otomatis berbasis target. Yang ketiga itu minimnya ruang partisipasi dan kesejahteraan emosi. Adapun tindakan manajemennya itu Amazon berupaya menambah pelatihan keselamatan kerja dan memberikan insentif bagi karyawan berprestasi, namun pendekatan tetap bersifat top-down dan fokus pada peningkatan output. Hasil dari pembelajaran masalah ini yaitu perusahaan tetap unggul dalam hal efisiensi dan kecepatan pengiriman, tetapi menghadapi kritik sosial dan kesulitan mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, MSDM konvensional efektif meningkatkan produktif jangka pendek, namun beresiko menurunkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan jika tidak diimbangin dengan pendekatan humanis. Selanjutnya itu studi kasus MSDM Insani tentang perusahaan Patagonia, yaitu perusahaan pakaian outdoor asal Amerika dengan filosofi bisnisnya itu humanis dan ramah lingkungan. Masalah yang dihadapi perusahaannya yaitu di industri retail, khususnya global yang kompetitif, tantangan muncul yaitu terhadap produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Perusahaan ini membuktikan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan keuntungan finansial dapat berjalan seiring. Faktor utama yang pertama yaitu program kesejahteraan karyawan, contohnya itu asuransi, daycare, cuti keluarga. Yang kedua itu lingkungan kerja fleksibel, mendukung aktivisme sosial. Yang terakhir itu kepemimpinan yang partisipatif dan nilai berkelanjutan. Adapun tindakan manajemennya itu perusahaan ini mendirikan fasilitas daycare di kantor, memberikan cuti orang tua penuh, dan mendorong karyawan terlibat dalam kegiatan lingkungan tanpa kehilangan gaji. Hasil dan pembelajarannya itu retensi karyawan meningkat signifikan dan budaya perusahaan menjadi lebih kuat, dan perusahaan ini juga terkenal menjadi salah satu tempat kerja yang terbaik di Amerika Serikat. Kesimpulannya, pendekatan MSDM Insani menciptakan kesejahteraan dan loyalitas tinggi sekaligus meningkatkan citra positif perusahaan serta daya saing jangka panjang. Itulah hasil presentasi saya tentang pembandingan antara MSDM konvensional dan Insani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.